Oke, masih di tutorial untuk melakukan transformasi data panel. Nah, sekarang kita punya kasus yang berbeda apabila data asal kalian seperti ini. Ya, kita bisa lihat ada beberapa wilayah. Di sini saya berikan ada 2 contoh wilayah. Kemudian variabel untuk masing-masing wilayah itu ada 4, ya. Bisa PDRB, inflasi dan seterusnya. Kemudian tahun masih disajikan secara horizontal. Maka kita sebenarnya memiliki data panel yang masih dalam format wide. Cuman kali ini transformasi untuk menjadi data long agak cukup panjang dibandingkan video yang pertama. Maka tolong kalian perhatikan baik-baik. Yang paling awal adalah ini tadinya belum ada ya. Saya hilangkan dulu. Nih, saya hilangkan dulu juga. Data aslinya itu seperti ini. Ya. Kita hanya punya variabel wilayah, kemudian nama variabelnya ya x1, x2 dan seterusnya untuk setiap wilayah, dan ini adalah tahunnya. Dan ini adalah nilai observasi dari variabel x1, x2 dan seterusnya untuk masing-masing wilayah di tahun yang berbeda-beda. Nah, langkah pertama ketika kalian menghadapi dataset seperti ini adalah kalian buat dulu variabel ID untuk wilayahnya, atau variabel ID untuk unit cross sectionnya. Di sini adalah saya mau tulis ID saja dulu ya, ID. Kemudian ketik 1, kemudian setelah angka 1 kalian ketikkan formula Excel seperti ini, if dalam kurung ya, kalau di sel B3 sama dengan sel B2 maka nilainya adalah A2, kalau nggak sama nanti A2 plus 1 seperti ini. Enter, kemudian kalian double klik ya di kotaknya, kalian akan muncul seperti ini. Jadi kita sudah punya ID untuk setiap wilayah atau unit cross sectionnya. Ya, kalau Kebumen kodenya 1, Purworejo kodenya 2 dan seterusnya. Kalau kalian tambah di sini juga bisa. Nah, kemudian karena ini menggunakan formula, kita perlu membuat variabel ID yang hanya nilainya saja atau value-nya saja. Kita buat kolom baru. Kita kasih tetap saja nama ini ID untuk wilayah ya. Kita tinggal copy, kemudian paste, paste-nya as values ya, values saja. Kemudian ini bisa kita buang. Nah, sekarang kita punya identifiers untuk wilayah. Pastikan ini bentuknya atau formatnya adalah number ya, tanpa desimal. Nah, kemudian yang kedua, kita juga perlu membuat identifier untuk variabelnya juga. Caranya sama ya, kita ketik saja ID dulu, ID seperti ini. Kemudian ini 1, kemudian di sini if ini sama dengan ini, kemudian nilainya ini, kalau enggak nilainya sama berarti ini plus 1 seperti ini ya. Ups, apa yang salah? Sama dengan if ternyata saya melakukan kesalahan ya, jangan panik ya, saya lupa ini harus di sort dulu ya. Kalian blok semuanya, kemudian di sort, custom sort. Nah, kalian harus urutkan dulu nih berdasarkan variabel, karena yang mau kita urutkan adalah variabelnya seperti ini. Tada, gitu ya. Baru kita buat ID untuk variabelnya. Ini 1 sama dengan if sama dengan ini, kalau sama nilainya 1 sama dengan yang ini, kalau enggak sama nilainya sel C2 plus 1 ya, seperti ini ya. Sudah benar ya, X1 kodenya 1, X2 kodenya 2. Dan karena ini menggunakan formula, kita buat sel yang isinya
variabel ID yang berisi hanya nilai daripada yang ini ya. Kita copy paste values-nya aja, kemudian kita delete. Nah, ini adalah tabel terakhir yang akan kalian pindah ke stata. Terus langkah selanjutnya adalah membuat ini menjadi nilai YR seperti ini ya, YR. Sehingga untuk variabel tahun atau variabel time series-nya harus ditambahkan YR seperti ini. Ini kalau tahun ya. Nah, sebelum kita pindahkan ke Excel, kita perlu urutankan lagi ke sesuai dengan wilayahnya ya. ID wilayah ini. Oke. Kita copy. Kita pindah ke stata. Kita besarkan window-nya. Kemudian kita ketik edit atau ed. Kita paste datanya seperti ini. Tada. Nah, kita akan melalui dua step di sini, yaitu step untuk membuat data panelnya long untuk wilayahnya dan nanti untuk per variabelnya juga. Jadi akan ada dua step. Kalian perhatikan di sini bahwa kita punya variabel ID wilayah yang merupakan data numerik, variabel wilayah, variabel var ID dan seterusnya. Kemudian time series-nya masih disajikan secara horizontal. Nah, nanti kita akan buat variabel tahunnya atau variabel time series-nya cukup satu kolom seperti ini. Dan nanti setiap variabel akan memiliki kolom sendiri-sendiri. Ya. Nah, caranya agak panjang, jadi tolong diikuti dengan seksama. Yang pertama akan kita lakukan adalah melakukan reshape ke long dulu. Reshape long. Variabel YR-nya yang akan kita garap duluan. Kemudian ID-nya atau identifier-nya adalah ID wilayah, kemudian var ID. Seperti ini. Ya. Spasi J-nya adalah tahun ya. Jadi ini variabel baru yang kita ciptakan untuk variabel time series. Berhasil, kita cek. Ya, seperti ini. Ada tahun, kemudian wilayah. Ini variabelnya dalam bentuk string, makanya warnanya merah. Jadi kita tahu bahwa nilai ini adalah untuk variabel X1, nilai ini adalah variabel X2. Jadi ini masih keliru ya. Nanti kita pingin bahwa setiap variabel X1 itu satu kolom, X2 itu satu kolom, X3 juga satu kolom sendiri. Nah, nilainya itu yang ini. Nah, kalau masih seperti ini masih salah. Jadi kita akan lakukan prosedur yang kedua ya. Kalau tadi kita reshape-nya long, sekarang kita reshape-nya wide. Seperti ini. Wide masih sama di YR. Nah, yang berbeda adalah di sini ya. Tapi sebelum itu kita dilihat dulu yang variabel X1 yang tadi string ya. Yang variabel var, drop var ya. Baru kita lakukan reshape wide. YR, kemudian ini cuman dibalik aja. Ya, ini tahun. Ditaruh di sini. Sementara file ID-nya dipindah ke J seperti ini. Lalu kita ketik enter, kita browse. Nah, jadi kita punya variabel ya untuk YR, variabel 1, 2 dan 3 dan 4. Nah, kalau kalian lupa apa sih variabel 1, variabel 2 dan variabel 4 ya kalian cek lagi di sini ya. Kita rename aja deh biar nggak bingung. YR1 itu maksudnya X1. Jadi rename X1 YR1 menjadi X1. Rename YR2 menjadi X2. Rename YR3 menjadi X3 dan rename YR4 menjadi X4 seperti ini. Kemudian kita akan pindahkan wilayah ke setelah ID wheel ya. ID wheel. Kita terus lagi. Order ID wheel.
wilayah before tahun. Ya, urutannya akan seperti ini. Jadi ini adalah dataset panel yang kita harapkan ya. Kita xdset id wheel. Jadi setiap xdset diikuti oleh unit cross sectionnya dulu, baru diikuti oleh unit time seriesnya seperti ini. Ya, bagus, strongly balance. Kita artinya punya data panel yang balance ya. Jadi seluruh observasi di seluruh tahun memiliki nilai, tidak ada yang missing di sana. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah punya variabel X1, X2, X3, dan X4 untuk setiap wilayah, untuk setiap tahun ya. Jadi ini kita sudah punya panel data yang formatnya long dan sudah benar. Nah, ini sudah bisa diolah nanti. Demikian, silahkan kalian ulang-ulang sendiri ya step-stepnya. Agak tricky, jadi harus cermat. Sampai jumpa.